Oke guys, kali ini tuh ada jam tangan dah buluk, itu ya casingnya udah buluk kayak gini gitu. Ini saya mau remove, namun untuk meremove seperti ini kita harus kenali, ketahui, pahami dulu bahan dan materialnya seperti apa, baru kita mengaplikasikan alat atau menyesuaikan alat yang pas untuk finishing dari jam-jam tua seperti ini. Jam udah kalau dipakai ya jelek ya gitu, udah kayak gini ya gitu. Oke, langsung saja kita gimana ini proses dulu ya. Gimana tadi alat gue guys, sebentar tak cari dulu ya. Nah ini alat gue, ini alatnya cuma ini aja gitu, ini sama seperti ini wadah penampungan. Jatuh ini. Ini ya. Kita lepas dulu strapnya ya, biar tidak mengganggu. Gitu. Kalau sudah refleks seperti ini tuh enak, delmingi wong sing refleks ya, gitu. Wong yang memakai logika itu lebih bagus daripada 1000 tahun belajarnya gitu. Orang yang tidak pas dalam segi ilmu keilmuannya gitu, tidak sesuai kondisi ya gitu. Rumusnya Aristoteles yang digunakan malah Albert Einstein dan sebaliknya, seperti itu yang nggak pas tuh. Banyakan itu seperti itu ya, bener itu dari sumbernya orang berilmu gitu, tapi apa sih kesesuaiannya itu ndak ada, seperti itu guys. Nah kita bersihkan ini tuh, kalau aku menggunakan material seperti ini misalkan ya, itu nanti yang terjadi adalah goresan-goresan. Nah di bodinya ini, kalau aku misalkan gunakan ambril gitu, ambril ini aku yang tipis ya, kan ada yang kasar lagi itu. Begini ya, gitu. Oke, kita gunakan ambril saja kalau gitu. Aku sebenarnya mau menggunakan ini sih, agar tidak melukai bodi ya gitu. Coba nanti kita lihat dulu lah prosesnya seperti apa ini. Ini kalau misalkan tak langsung tak gunakan di air elektronik ciptaan saya, bodinya tuh malah akan hancur, melebur, dia akan lebur. Soalnya bahan ini tuh menggunakan bahan perunggu gitu. Namun kita akan memfinishing supaya bahan perunggu yang jelek ini tuh menjadi rupa-rupa stainless yang berkualitas gitu. Gitu ini sebentar ini ya. Waduh, ini mesinnya juga udah ngeri pokoknya ini guys, mesinnya ini. Kita sesuaikan, nah ini sesuaikan sambil delming kita ini ya, lebih realistis karena kita delmingnya menggunakan rumus
gitu, logika gitu guys, rumus yang logis. Nah, kita gunakan ambil seperti ini bisa, atau kalau misalkan aku menggunakan ini, saya coba dulu, bisa tapi lama. Lebih bagusnya sih ini, dia tidak melukai casing. Nah, gitu. Oke, kita ginikan dulu aja. Oke, setelah saya coba berbagai cara itu menggunakan ambil seperti itu, susah untuk di bagian pinggir kaca ini. Aku menggunakan ini juga malah ini khususnya untuk finishing sebagai saja itu. Nah, itu hal-hal seperti ini kita bisa mengacaukan konsentrasi cat ini ya, yang membandel ini itu mekanisme sama kayak konsentrasi ya. Jadi bandel dia kayak gini, itu kita mengacaukannya dengan ini dulu, kita lenturkan. Nah gitu, kalau sisa-sisanya nanti kita poles menggunakan apa gitu dulu. Yang penting gini dulu aja lah, yang penting cepat ya, gitu. Kita butuh gerak cepat gitu aja. Kita gunakan sistem ngawur gini aja dulu. Nah gitu, pokoknya kita ngawur dulu. Nanti kalau misalkan ini sudah terkelupas semua, baru kita rapikan gitu. Kalau misalkan menggunakan apa itu thinner ya, remove cat gimana gitu. Untuk kalau misalkan peluntur cat itu gimana ya, aku kurang srek itu. Nanti nggak tahu sih, aku belum lihat jenis apa ya cairannya yang digunakan itu seperti apa, saya juga kurang tahu. Kayaknya sih tidak apa-apa, peluntur cat gitu ya, itu tidak apa-apa kayaknya. Tapi kalau misalkan peluntur cat itu mengandung apa ya, semacam asam, zat asam itu kalau dalam kimia itu asam sulfat atau apa itu bisa merusak untuk bodi-bodi perunggu ini, itu merusak dia. Ini bukan stainless gitu. Nggak tahu kalau dalam perunggu mengandung apa, kandungannya aku nggak tahu, soalnya belum pernah pakai bro. Nah itu perlu dicoba, kan banyak beredar itu peluntur cat ya gitu, itu bisa dicoba teman-teman. Soalnya aku belum bisa mencoba karena belum mampu membeli bahannya gitu. Wong ini YouTube minta upgrade HP-nya, itu minta di upgrade yang lebih tinggi terus dapat pemberitahuan seperti itu. Modelnya belum ada gitu. Dari pihak YouTube minta di upgrade dulu HP-nya. Nah, HP tua yang saya pakai itu. Hancurkan dulu ikatan atau konsentrasi dari cat yang membandel seperti ini dengan obeng. Nah gitu, nanti kita proses finishingnya enak, nggak ribet, nggak lama. Nah ini udah mau korosi juga sih ya. Kekuatan perunggu berapa sih gitu, berapa lama sih kekuatannya perunggu ini gitu. Lalu tak finishingnya pakai apa ini aku kok
Oke lah, aku menggunakan ini aja. Ini masih ada prosesnya lagi, ini cuma mengelupas dulu aja. Karena tadi kemarin aku lihat iklan cat yang di drum itu drum, masalahnya banyak drum itu kan besi, apalagi drum masih baru kan, nggak ada yang berkarat kan, nggak hancur. Itu bagus banget, mengelupasnya itu indah banget cara mengelupasnya gitu. Nah itu teman-teman bisa coba di situ. Kalau tak buat ini kok masih gimana ya, kurang sreg ya, kurang sreg guys. Ini udah cepat loh, udah gerak cepat loh. Kita gunakan metode apa lagi nih gitu. Oke aku tak gitu, kalau ini nggak mungkin, sebentar cari dulu bahannya gitu. Ini ya batu ini, nah, kita coba, aku menggunakan ini batu ambril. Ini beda sama ambril, ini lebih ke batu. Wis mantap juga sih, ini aja dulu, tapi nggak bisa rapi ini, tapi tidak apa-apa, ini tidak bisa rapi, tidak apa-apa, yang penting cepat. Nah gitu, kita butuh gerak cepat. Nah ini khususnya di area pinggir kacanya, tapi hati-hati. Ya kemarin ada pertanyaan di komen ya, di komen itu itu finishing seperti ini udah sering tak ajarkan ya, tak praktekkan gitu. Namun tekniknya berbeda-beda. Meskipun sama-sama intinya itu adalah meremove
sebuah cat gitu, meremove sebuah cat. Oh aduh ini guys, nah pantesan tadi aku mengalami kendala dan ini di kacanya juga udah kayak gini. Ini harus di apa ini, kencangkan. Pertanyaannya begini, Bang, itu aku beli batu 3 volt, 3 volt ya, untuk itu berarti kalau 3 volt itu kan jam digital ya. Kalau 3 volt itu rata-rata untuk jam digital. Jam analog ada sih, tapi mayoritas jam digital. Nah, kita bicara yang mayoritas saja, yang sering ada aja. Pertanyaan ini cukup bagus karena apa? Karena ini memang untuk gitu pengetahuan jam tangan lebih dalam dia. Semoga jadi tukang servis ya gitu. Ilmunya bermanfaat ya. Gitu. Bermanfaat jadi tukang servis jam tangan. Ini kalau di aku ini sementara ini jujurnya lebih pasnya itu body and repair gitu, servis dan body. Kacanya juga saya gores. Kalau enggak aku menggores kaca berarti enggak bisa, jadi kacanya tetap gores, pinggirnya saja gitu, bukan semuanya. Nah, gitu, segini aja cukup. Nah ini udah cukup ya di sini ya. Kacanya tetap kita gores, karena kalau nggak digores tidak bisa, masalahnya gitu, susah. Tapi goresnya harus pakai teknik, kalau nggak pakai teknik dia jelek atau pecah, bahkan pakai perkiraan lah gitu sih. Teknik apa sih perkiraan, nah, gitu ya, perkiraan juga teknik sih, teknik memperkirakan supaya tidak pecah gitu. Oke, kembali ke baterai tadi. Baterai Bang, ini baterai 3 volt aku beli itu yang membedakan antara baterai murah sama mahal gitu. Itu di situ tak jawab, tapi di sini tak kemukakan lagi ya. Yang membuatnya berbeda intinya seperti itu apanya gitu. Mahal dan tidaknya. Namun di situ tak jawab secara to the point ya, langsung saja, kita nggak mau bertele-tele. Aku paling nggak suka bertele-tele gitu. Jadi jawaban saya itu di komen itu, perbedaan baterai yang murah dan mahal itu disitu jawabannya adalah terletak pada merkurinya gitu. Nah, kalau misalkan merkuri yang berlebihan itu bisa merusak mesin dan IC terutama gitu. Karena yang baterai yang murah itu biasanya dia apa itu
itu rawan bocor dalam jangka panjang, itu bisa merusak LC dan mesin gitu. Lalu untuk takarannya bagaimana gitu? Takarannya sama, kalau dicek di testometer itu powernya sama. Namun pada jenis mesin juga yang membedakannya itu jenis mesin yang digunakan, sudah usang atau apa gitu. Udah hampir sempurna ya, cuma ini ya, ada dikit-dikit kita remove menggunakannya aja lah. Itu kita remove menggunakan ini aja, menggunakan obeng.
guys, setelah melalui proses yang panjang, nah ini sudah menjadi sangat profesional seperti ini guys ya, gitu. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini menjadi sangat profesional gitu, karena ininya lebar, aku nggak perlu apa itu melepas ini, gitu. Nah oke, kita sekarang untuk kenapa saya menggunakan ini tuh sebenarnya memberikan efek stainless steel yang berkualitas tinggi. Nah ini semula itu lebarnya tuh segini guys, nah segini tuh lebarnya tuh segini, namun ini semakin habis karena ini menjadi pelapis baja di casing ini, menjadi lapisan baja seperti ini ya, kita contohkan ya. Nah cara ini seperti ini itu menjadi pelapis baja supaya untuk menggantikan menggantikan cat, supaya tidak cepat korosi, nah, gitu. Jadi diperlukan teknik seperti ini. Nah, cukup simple, namun nggak rumit, namun butuh ketelatenan. Simple nggak rumit, namun tetap butuh ketelatenan. Cara mekanismenya harus memiliki ketelatenan yang gitu, kesabaran. Nah untuk meremove casing seperti ini, itu biayanya kalau di saya, karena ini besar dan sedikit rumit, itu aku mematoknya 70.000. Kalau misalkan standar ya nggak rumit ya 50.000 gitu. Nah ini aku memberikan lapisan, bukan saya berarti mengkikisnya, bukan, tapi memberi lapisan ke ini ya, lapisan metal ke bodi jam tangan ini, nah, gitu, untuk menggantikan cat, karena bahannya ini menggunakan bahan perunggu yang cepat korosi sebenarnya begitu. Itu kita lapisi cat seperti ini. Mekanismenya sama seperti perhiasan cincin, kalung gitu. Kalau cincin tuh prosesnya itu gimana ya, itu bentuk emasnya tuh bentuk lentengan kotak tipis, lembaran sudah bentuk lembaran gitu. Itu dilapisinya seperti itu, bukan murni dari emas semua, itu bukan seperti itu. Kalau emas aslinya sendiri itu kalau misalkan tanpa daging seperti apa ya, tembaga atau baja misalkan, tembaga lah, kalau biasanya untuk emas itu kan tembaga koyak gitu. Tembaga itu kalau itu emas bentuknya lembek banget. Nah ini kita tinggal proses finishing apanya ini ya, kita memberikan finishing efek lapisan baja supaya terkesan apa itu mewah dan kuat. Namun ini hanya lapisan saja, sebatas lapisan saja gitu. Tipis lapisannya seperti ini, aku memberikan lapisan tipis. Pada makanan juga ada makanan yang terbuat dari emas, itu kan tahu kan, misalkan di restoran high class itu kan ada makanan terbuat dari emas yang bisa dimakan. Nah, itu ada kertas foil berwarna emas itu yang bisa dimakan, juga ada masuk dimakan gitu. Itu awasan. Cukup seperti ini aja untuk proses finishingnya, memberikan efek kekuatan pada casing. Tipis saja, lapisinya tuh sangat tipis saja. Nah seperti ini guys, cukup. Nah ini ya, jadi seperti ini kita bisa lihat gitu ya.
jadi keren. Oke, langsung kita pasang. Nah, gitu. Ini bagaimana teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita pasang, kita lihat, wah, ini udah menjamur kayak gini ya. Nah, ini bisa menjamur seperti ini. Bisa ndak ini kira-kira ini? Bisa dan tidaknya kita perlu wajib dicoba terlebih dahulu ya, sebelum daripada penasaran ya. Oh iya, ini aduh, ini belum kita finishing, lupa aku. Langsung saja kita finishing. Yang semula ini jam buluk tua itu ya, kalau misalkan teman-teman jual gitu, memiliki jam seperti itu dijual berapa, 40.000 aja orang mikir-mikir ya tadi ya. Kalau sekarang 200.000 rebutan, nah, gitu ya, karena tadi adanya proses perlunya kita menyervis seperti ini ya, seperti itu. Nggak cuma asal menghidupkan jam tangan saja gitu. Kalau mayoritas tukang servis itu kan cuma menyervis mesin ya, rata-rata kan gitu ya. Mayoritas menyervis mesin saja, tidak sampai ke body. Nah, ini di sini adalah body and repair yang bertujuan untuk komersial ya, gitu ya. Untuk komersil, untuk penjualan. Tidak hanya jam mati yang penting hidup, nah gitu, itu enggak gimana ya, kurang istilahnya lah gitu. Enggak seperti itu ya, memperbaiki body ya, memperbaiki mesin, nah gitu. Nah, kalau sudah begini semua ya, nah, nanti kalau ada kesempatan aku mau mencoba memperbaiki elektronik lain gitu, seperti mesin-mesin apa, motor gitu. Itu masih dalam karangan saya, masih dalam angan-angan saya. Nah, seperti ini ya, jadinya serasi ya, ergonomis ya gitu. Lalu gimana ya, di sini ini sudah kayak gini guys. Nah, kita gimana ini, aduh, sorry guys, enggak apa-apa. Ini sudah kayak gini guys. Aduh, kita ginikan saja dulu. Ini udah bocor banget, udah lama nggak diganti baterai kemungkinannya. Tuh, ini udah bocor banget guys. Ini IC-nya teman-teman bisa lihat sendiri, IC-nya udah parah seperti ini. Kemungkinan persentase untuk apa itu dia bisa normal itu, kalau saya perkirakan itu masih 50-50. Saya perkiraan saya 50-50. Tapi tidak perlu, tidak apa-apa, kita coba, namanya belajar ya, harus dicoba. Kalau tidak dicoba ya tidak belajar gitu. Wajib dicoba. Kalau misalkan dikira nggak hidup terus tinggalkan, nah gitu, itu tidak belajar, terus dibuang gitu. Makanya kita belajar untuk menangani ini dulu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian, ini di sini ada apa itu, ini
Ini titik ini yang menyangkut ke IC ini juga perlu diperhatikan di sini itu. Oke, kita tutup minyak. Bentar. Nggak tahu ini bisa apa enggak ini. Kok ragu aku. Oh, kita coba. Yang penting kita udah berusaha. Kalau misalkan mati ya tetap ganti mesin. Nah itu. Ganti mesin kalau saya perbaiki kayak gini tuh mahal perbaikannya. Ganti mesin satu blok aja langsung hidup. Nah, seperti ini guys. Oke, mati ya. Mati ini guys. IC-nya udah mati, udah parah ini soalnya IC-nya. Meskipun mekaniknya nggak apa-apa. Nah, oke kita ganti ya, ganti mesin. Ini kalender samping. Oh ya, kemarin ada yang tanya ini kalau misalkan di angka 4 ini pakainya kalender samping atau kalender bawah. Kalau masih di posisi 4 ini tuh masih kalender samping ya, soalnya gini. Kalau udah sini tuh baru bawah kalau di tempat sini, atau sama atas gitu. Atas tidak bisa, bukan kalender bawah. Atas maksudnya apa? Ya atas sendiri ada. Gitu. Atas ya kalender atas, bukan kalender bawah ya. Sekali lagi seperti itu. Tidak ada tapi jarang. Kalau kalender atas tuh ada tapi jarang banget menggunakan kalender atas. Yang mayoritas tuh samping, lalu posisi kedua itu di bawah. Rata-rata jam itu di situ. Nah ini udah ada kebocoran ya, ada kebocoran. Kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ini teman-teman yang nyelfie saya lihat itu kan saat mengganti mesin itu lupa atau tidak memahami detail untuk membersihkan ini gitu. Padahal ini penting. Kalau ini dibersihkan tuh tingkat keawetannya itu lebih awet daripada tidak dibersihkan gitu. Oke, aku cari kalender samping ke ini kan. Kalender samping guys, kalender samping. Ini kalender samping ya. Kalau ini untuk cewek itu segini, ada diameternya Pak. Ada juga ini yang bisa digunakan untuk cowok, kadang juga ada tapi jarang. Yang besar tuh casingnya, nah, ini bodinya yang besar tapi mesinnya kecil kayak gitu, ada tapi jarang ada kayak gitu. Ada tapi jarang, berarti jarang ada. Nah seperti ini. Oke, kita cari dulu format AMPM nya. Nah gitu, seperti ini baru kita pasang jarumnya gitu, ke bawah ya muternya. Nah ini sudah mulai bergerak gitu. Nah seperti ini ya, udah mulai bergerak. Ini kalau udah berubah. Nah, oke, baru kita mana ini, wis ini guys, pasang jarumnya. Ini untuk
bagian khusus smartwatch atau jam otomatis ya itu besok, soalnya di sini jarang ada yang nyervis itu smartwatch tuh otomatis. Kebetulan aku baru buka servis tuh baru berapa bulan itu, teman-teman bisa lihat. Alatnya juga belum lengkap. Harus ada namanya solder mikro gitu, karena yang akan kita solder itu ondel-ondel yang kecil, bukan solder elektronik yang umum di tukang servis. Nah, itu bukan. Ada lagi namanya solder mikro. Kalau otomatis sendiri yang susah aku order dealnya yang susah karena partnya mahal gitu. Kadang jam yang di serviskan itu jauh lebih mahal partnya, harganya gitu. Jam Cina itu kan banyak sih, Cina itu banyak. Kadang kalau misalkan mesin Cina cepat rusak lagi kalau otomatis, jadi nak baterai lebih awet. Kalau misalkan rusak mesin terjatuh dan lain-lain tuh ganti baterai, mesin baterai kayak gini tuh enak. Seperti ini ya. Oh, ini agak ini perhatikan juga untuk pemasangan jarum ya, ini ya. Ini terlalu ke atas. Kalau ke atas gini tuh biasanya nanti malah menghantam kaca ya gitu. Nah, seperti ini guys. Masih banyak angan-angan saya di channel ini tuh masih banyak gitu, untuk memberikan apa ya, pemikiran-pemikiran gitu, yang suatu saat ketika saya tidak ada, entah berapa tahun lagi, jadi ucapan atau ide-ide saya ini itu masih hidup di channel saya ini. Aku mau mendokumentasikannya itu seperti itu gitu. Kalau suatu saat nanti aku sudah menjadi kakek gitu, kalau bisa panjang terus tidak ada, nah jadi dokumentasi saya ini masih hidup gitu loh. Aku maunya seperti itu, bukan hanya sekedar konten kreator gitu. Namun ini makanya situ tak buat warta berita, belajar dan bermain. Nah, itu sudah mencakup semuanya, semua kehidupan. Karena hidup ini mayoritas adalah cerita. Itu ya, kandungan dan hidup ini cerita. Nah, gitu. Nah, ini sebentar.
tes. Ini masih kotor guys, meskipun kelihatan bersih tapi aku menganggapnya ini kotor ya, lepas ya, gitu. Kita harus benar-benar bersih kalau untuk masang kaca kayak gini, supaya apa, biar enak gitu, customer kita puas. Kalau misalkan customer kita itu adalah seorang penjual jam gitu, itu tingkat kepuasannya lebih. Kalau sudah lebih, akhirnya dia apa, membeli ke kita, dia sudah pokoknya kesini gitu. Kalau nggak kesini itu kurang gitu, misalnya gitu. Sudah seperti itu bagus. Kayak dulu saya kan kalau khusus kaca itu sebenarnya saya pasang sendiri itu bisa, cuma kalau tak pasang sendiri itu masa ada yang kurang gitu, itu harus Pak Nur gitu. Kalau orang lain juga nggak mau saya gitu. Namanya Pak Nur Kholis, itu khusus kaca jam tangan saja dia. Jadi kalau misalkan dipegang orang lain saya nggak mau, atau di tempat orang lain saya nggak mau gitu, karena sudah istilahnya itu, dalam dunia ekonomi itu sudah menjalin ikatan antara customer sama penjual gitu, pembeli sama penjual, sudah ada ikatan gitu. Misal aku sendiri ya, waktu dulu masang kaca seperti itu mudah, tahu caranya, aku sering lihat Pak Nur gitu sambil ngobrol sambil pasang kaca. Tapi aku nggak mau, aku lebih nyerviskan gitu, pasang kaca ya khusus Pak Nur gitu. Tapi kemungkinan saya tuh bisa tapi kasar. Kalau Pak Nur kan benar-benar bagus dan tahu mana ya kaca yang harus di finishing dan tidak gitu, pintar mengolah kacanya itu. Tidak ada spesialisnya sendiri-sendiri sebenarnya, seperti itu. Kalau borongan seperti saya ini bisa semuanya namun tidak detail gitu, bisa semuanya tapi tidak ada khusus atau detailnya itu nggak ada gitu, spesialisnya di mana itu nggak ada. Umum, kalau saya umum, bisa semuanya tapi kurang gitu. Nah seperti ini ya guys ya, teman-teman lihat, bayangkan itu kemarin tadi sebelumnya itu sudah seperti apa, jelek amat gitu, padahal amat aja nggak sejelek gitu loh. Nah ini yang menjadi kendala ini kayak gini. Nah ini ya, ini kalendernya itu masih berputar. Nah gitu, kalendernya masih berputar. Ini kendalanya di as seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan, saya ngonten ini gitu bukan hanya sekedar ngonten. Aku ingin mendokumentasikan ide-ide saya tentunya di dalam konten ini gitu, khususnya di logika, supaya tidak ada orang yang mudah dibohongi gitu dengan gimmick-gimmick atau dengan dibodoh-bodohin itu kan, itu seperti itu. Tujuan saya itu seperti itu. Dalam logika ini itu banyak unsurnya, unsur keadilan dan lain-lain itu di logika, karena dasar ilmu pengetahuan itu di logika gitu.
Bahkan ada salah satu ini bahasa filosof ya gitu, filosof lagi ya, filosof ya bukan berarti itu sufisme, bukan, filosofi ya itu logika itu dari kata logos, man itu juga dari kata pikiran ya. Jadi yang disebut manusia ini pikirannya, otaknya, bukan tubuhnya gitu, bukan bangkainya atau seonggok daging yang ada pada diri kita, itu bukan. Yang dinamakan manusia ini itu adalah pikirannya, otaknya, itu yang dinamakan manusia gitu. Itu sebenarnya itu bukan diri kita ini manusia, bukan, tapi otak kita itu yang dinamakan itu manusia. Pikiran kita, bukan otaknya ya, bukan otaknya, pikiran kita, itulah manusia. Itu seperti itu. Itu seperti ini. Nah ini kita kan dulu ya. Nah kita sudah, ini coba ini lebih dikit ya, lebih panjang dikit dari yang sebelumnya ini. Masih panjang banyak ini, bukan dikit tapi banyak. Oke, kita serasikan dulu. Nah seperti ini kita udah, saya rasa udah cukup. Kalau kurang ya kita tinggal masang lagi gitu. Nah ini kalau misalkan ini ada kelebihan sedikit ini ya juga kurang bagus, terlalu kita pepetkan dikit gitu, jadi kurang, masih kurang dikit. Masih panjang ini guys, selisihnya masih panjang, berarti kita perlu dikit aja, dikit. Nah ini udah ya, coba kita gunakan ini.
Waduh, malah ini sama lagi guys. Kok sama lagi toh? Kurangnya di mana ini? Padahal ukurannya kayaknya pas kan? Ini padahal gimana ya? Wah, sedikit loh padahal loh. Ya udah kita kasih apa ya? Tisu atau apa? Kita padatkan tisunya seperti ini guys. Kurang tajam guntingnya, kita masukkan lagi. Ini harus kasih minyak ini dulu ya supaya lentur dan melenturkan, lentur dan melenturkan gitu. Kayaknya itu seperti ini dulu. Nah ini udah cukup kayaknya. Yang baru mana, yang bekas mana sih? Bisa lihat yang baru, soalnya di sini bekas potongannya itu baru gitu, masih baru. Nah, gitu.
Nah, sebentar ini kita potong dulu lah sisanya lah menggunakan korek, tapi aku nggak bisa di sini. Kalau di sini kamera saya merespon panas. Nah gitu, nanti kita bisa buang dulu. Karena udah terlalu padat ya. Ini kita buang sebentar lalu kita bakar. Panasnya guys, panas sih. Menggunakan mesin apa sih? T08. Waduh, tak kira mesin yang sama sih. Gitu. Yang saya memperhatikan itu yang membuat saya prihatin itu sudah dari dulu gitu. Kalau di Amerika diwariskan apa, di negara-negara maju yang diwariskan adalah teknologi, pengetahuan yang semua terkandung dalam logika. Namun kita itu masih saja itu bergejolak di hal-hal yang mitologi, mitos gitu, atau hal-hal yang berbau-bau tahayul seperti itu. Itu yang menjadi warisan kita turun temurun itu seperti itu. Itu yang membuat saya prihatin sebenarnya itu seperti itu. Makanya di sini konten saya di sini aku lebih fokus mengajarkan logika. Sebenarnya itu seperti itu. Supaya tidak ada pembodohan publik ya gitu. Yang gimana biasanya itu yang dimingi-mingi ini itu yang bentuknya belum pasti terus tunduk seperti sapi atau kerbau. Nah, kita bukan kerbau karena kita punya pemikiran yang logis gitu. Itu yang perlu saya terapkan di situ. Bagaimana negara kita suatu saat bisa maju, selalu tertinggalan dalam segi hal yang lainnya sudah berkecimuk dengan AI, kecerdasan buatan. Karena pesaing kita itu sudah bukan manusia lagi nanti, tapi pada mesin gitu. AI sekarang banyak, berapa tenaga kerja manusia sudah diganti dengan AI. Ya itu bagus, memudahkan kinerja, membantu kinerja manusia. Namun banyak manusia yang tereliminasi gitu dengan AI bersaing. Makanya kita harus upgrade, nggak melulu gimmick tahayul. Misalkan kalau begini nanti begitu, kalau keluar maghrib terus ada apa hantu pocong atau kesambet dan lain-lain. Nah itu yang saya perjuangkan, itu di situ, perjuangkan melalui konten saya itu situ.
Sebenarnya orang-orang dulu mengatakan karena memang pada masa itu, zaman itu dahulu, keluar setelah maghrib itu hal yang tabu, yang tidak disarankan karena maghrib itu waktunya belajar. Sekarang zamannya udah berubah, gitu. Namun juga ada yang mengatakan setelah maghrib itu kan memang ya orang lagi lelah-lelahnya, capek-capeknya gitu. Jadi aktivitas kita harus disesuaikan seperti itu. Waktunya orang istirahat kerja gitu, seharian kerja gitu, seperti itu guys. Nah, kita sudah memasuki era yang modern. Pesaing kita itu bukan manusia ke manusia lagi, namun teknologi ya, kecerdasan buatan sekarang itu seperti itu. Kalau kita masih percaya dengan tahayul gimmick-gimmick seperti itu, ya kapan kita maju gitu. Semoga ini suara hati saya ini didengar oleh pemerintah gitu, yang sehingga nggak ada lagi penipuan gitu yang berkedok hal-hal yang mistis dan lain-lain gitu. Kayak di Jawa Barat itu orangnya kurang apa itu, ujung-ujungnya kasus pencabulan gitu guys. Kita dibodoh-bodohin dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini udah jadi guys ya. Udah jadi, dari yang semula jelek banget sekarang jadi keren banget ya, gitu. Seperti inilah. Kalau misalkan tadi kemarin misalkan 30.000 orang pun nggak mau nawar gitu. Kalau ini 200.000 paling orang gitu buru-buru untuk membeli ya gitu. Seperti ini. Oke, nanti kontak saya tentunya di channel Jendela Wali.